Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ujian seseorang adalah ketika dia sedang menghadapi masa sulit, masa yang tidak enak, masa-masa yang membuat harus memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Tapi pada kenyataannya kita susah sekali memutuskan dalam kondisi yang buruk, dalam situasi yang tidak enak. Keputusan kita seringkali meleset, seringkali keputusan kita salah, tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Harusnya keputusan kita dalam situasi apapun tepat sejalan dengan firman. Nah, kegagalan kita ketika kita ini nggak sejalan dengan firman, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa menguasai diri, apa yang terjadi? Kita memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan emosi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan sampai kita memutuskan segala sesuatu, mengambil keputusan apapun ketika kita sedang marah. Nah, kebanyakan ketika kita sedang marah, sedang emosi, kita memutuskan segala sesuatu berdasarkan ego dan hawa nafsu. Lebih baik tunggu waktu dulu, kita lebih tenang, kita lebih rileks, baru bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik. Nah, banyak orang akan ketahuan aslinya ketika dia menghadapi masa-masa sulit. Reaksinya akan menentukan sebenarnya seperti apa dia di dalam Tuhan. Bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri, atau malah sebaliknya. Tapi kebanyakan dari kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri. Itu bukti bahwa kita ini belum bisa menaklukkan diri kita dengan baik. Harusnya bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya kita pengenalan kita akan Tuhan, semakin ngerti firman, semakin kita ini bisa mengendalikan diri dan bisa menguasai diri loh. Kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita ini hanya sekedar ngikutin ego dan hawa nafsu, kita akan hidup di dalam kebodohan. Ketika kita hidup di dalam kebodohan, apa yang terjadi? Bukan masalah selesai, tambah memunculkan masalah baru, ada kerumitan yang baru, ada problem yang baru. Kita harus semakin bisa menempatkan hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turutin hawa nafsu. Kita harus taat sama Tuhan. Nggak ada solusi lain kecuali kita ini taat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak ngerti firman? Bagaimana kita bisa ngerti firman kalau kita nggak mau menyelidikin firman, nggak mau belajar firman? Minimal dengerin khotbah pengajaran. Bagaimana mungkin kita ngerti firman? Malah dibutuhkan keputusan hati kita untuk belajar firman, ngerti firman. Supaya langkah kita ini tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak mengambil keputusan waktu kondisi emosi, amarah, meledak, dan lain sebagainya. Tidak banyak orang bisa mengendalikan diri dalam situasi yang sulit. Kecuali orang itu sudah mengalami banyak proses, mengalami banyak pemurnian, mengalami banyak problem, dan dia terbukti benar-benar bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dan untuk seseorang bisa mengendalikan diri dengan baik itu tidak langsung instan. Itu step by step. Kuncinya adalah taat kepada firman. Kalau kita nggak taat kepada firman, akhirnya apa? Kita menuruti hawa nafsu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohan itu waktu apa? Pada waktu ngadapin masalah, persoalan, ngadapin tekanan, ngadapin masa-masa sulit. Biasanya susah sekali mengendalikan diri, biasanya susah sekali menguasai diri dengan baik. Sehingga ujungnya kita ngambil keputusan yang salah. Ngambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, kita mesti belajar nih. Ngerti firman, belajar firman, hidupin kebenaran. Terus semakin hari semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita terus gagal dalam masalah emosi, kalau kita gagal, tidak bisa mengendalikan diri, nanti pernikahanmu hancur, bisnismu berantakan, hubunganmu dengan orang lain berantakan. Coba Ibu perhatikan, ketika seseorang keluarganya itu hancur dan babak belur, hubungan suami istrinya berantakan, rusak, karena apa? Nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasakan diri. Ini biasanya orang-orang muda, orang tua juga kebiasaan juga ada, terlalu memuaskan ego, harga diri, terlalu sombong dan angkuh.
pingin dihormatin dan dihargai, ndak mau ngalah. Kalau engkau ndak mau ngalah dalam segala hal, kamu akan ketemu problem. Hubunganmu dengan pasangan akan ketemu problem. Hubunganmu dengan orang lain akan ketemu problem. Kita ini harus belajar menguasai diri dalam segala hal. Termasuk ketika pasanganmu ribut, berantem, geger, ngalah saja. Nggak ada salahnya kok. Sangat mudah ngalah, tapi susah sekali untuk dilakukan. Nah, ketika kita ini bisa menguasai diri dalam situasi sulit dan keadaan sulit, Bapak Ibu, dalam kondisi baik, kamu tambah semakin bisa mengendalikan diri. Coba perhatikan nih, problem-problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Gara-garanya apa? Karena kita kurang bisa mengendalikan diri, karena kita nggak bisa menguasai diri. Kenapa orang sampai marah di jalan, marah di rumah, marah di kantor, meledak-ledak di manapun berada? Karena apa? Tidak ada pengendalian diri. Kalau orang bisa mengendalikan diri, dia memiliki karakter yang sabar. Dia bisa mencerna, dia bisa memilih, dia bisa menimbang, dia bisa memikirkan segala sesuatu dengan tepat. Nah, ketika bisa memikir, menimbang, dan akhirnya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika engkau bisa menguasai diri dengan baik, kamu menjadi orang yang sabar sekali. Orang hina kamu, orang maki kamu, orang salahkan kamu, orang tuduh kamu, pasanganmu ribut, gegeran, berantem, ketika engkau bisa mengendalikan dirimu menjadi orang yang sabar, nggak gampang meledak. Apa yang terjadi? Kamu melebihi seorang pahlawan, kamu akan mengalami kemenangan dalam segala hal. Ternyata kunci untuk kita mengalami kemenangan di dalam segala hal dan kita menjadi orang yang di atas rata-rata adalah kesabaran. Nah, kesabaran ini diujinya lewat apa? Lewat masalah. Karena kitab Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan. Bayangin, orang pahlawan ini kan orang dihormatin, pernah berperang dan mengalami kemenangan. Orang yang berhasil, orang yang punya strategi, makanya ketika dia meninggal disebut pahlawan. Karena berjasanya banyak sekali. Tapi kalau hidupmu isinya hanya ribut, gegeran, berantem, hanya ingin dipuji, diagungkan, dihormati, artinya yang kamu nggak bisa mengendalikan diri, fokus sama diri sendiri. Tetapi orang yang sabar dalam segala sesuatu. Sabar itu bukan hanya sekedar ketika engkau orang marah kamu sabar. Dalam segala sesuatu. Sabar dalam ujian, pencobaan. Sabar ketika ngadapin berkat. Ketika makian, serangan yang buruk dan lain sebagainya. Engkau tetap bisa mengendalikan dirimu. Orang sabar itu artinya bisa mengendalikan diri di situasi yang tidak enak sekalipun. Dan apa hasilnya? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, engkau ingin mengalami kemenangan dalam hubungan suami istri, hubungan bisnis, hubungan keluarga, pelayanan, belajar mengendalikan diri. Kalau engkau nggak bisa mengendalikan diri, kamu akan ketemu problem. Ditempatkan dimanapun, ngadepin masalah apapun, kamu akan ketemu problem. Dan ujung hidupmu akan bermasalah terus sama orang. Bermasalah terus. Kalau enggak, hidupmu nggak jadi berkat. Makanya kita ini yang muda-muda ini, yang umurnya masih di bawah 50 tahun, belajar menguasai diri. Apalagi yang masih di bawah 30 tahun, tuh ego, harga diri, sombongan, pengen dimuji, pengen membuktikan, pengen berhasil, pengen dilihat orang dan sebagainya, tidak ada gunanya itu. Kita ini nggak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Yang kita perlu buktikan bahwa hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Jalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi kalau hidupmu hanya ingin membuktikan segala sesuatu, ingin dilihat orang, ingin dihargain orang, ingin dipuji orang, nanti kamu menjadi orang yang sombong. Motivasimu udah tidak benar. Belajar menaklukkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih muda bisa mengendalikan diri, Bapak Ibu, ini yang muda-muda yang belasan tahun umurnya masih ABG, umur 20-an tahun, 30-an tahun. Nanti seumuran saya kamu lebih hebat dari saya. Lebih pakai Tuhan, kamu lebih diurapin Tuhan, pengaruhmu lebih besar dari saya. Bagi orang-orang yang tua, belum ada kata terlambat. Selama Bapak Ibu masih dengarkan firman ini, kau bisa mengendalikan dan menaruhkan hatimu pada pusat kehendak Tuhan. Di sisa umur hidupmu yang dipercayakan Tuhan akan jadi berkat bagi banyak orang. Akan meninggalkan sejarah yang baik, jadi pahlawan yang dikenang bahwa ini adalah orang yang bisa mengendalikan diri, menguasai diri, dan hidup jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu belajar. Ini perlunya
Kita ngerti firman dan kita praktek firman. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita, di keluarga, di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun. Kita praktek firman, bahwa setiap langkah kita ini sejalan dengan firman. Ketika kita ini sejalan dengan firman, apa yang terjadi? Engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan mengalami breakthrough, engkau akan mengalami terobosan. Perjalanan hidupmu dari hari ke hari akan dibawa ke dalam level yang berbeda, dengan urapan yang berbeda. Tapi kalau selama ini ya, hidup hanya isinya ribut, hanya ingin membuktikan diri, ingin dipuji orang, ingin diakuin orang, berantem, harga dirimu yang paling tinggi, dengerin baik-baik. Hidupmu gak akan bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Dalam situasi apapun, dia bisa tenang, dia bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, jadilah orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bukan menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dan menguasai diri dengan baik dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Kalau dalam kondisi baik, biasanya kita ini happy, tenang. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi bagaimana ketika Bapak Ibu menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak enak, situasi yang rumit, uang habis, bisnis babak belur, nggak tahu hidup besok pakai apa lagi, nggak tahu besok ngadapin masalah seperti apa, nggak tahu jalan keluarnya, nggak tahu apa yang harus diperbuat dan lakukan. Bagaimana? Kamu bisa tenang di dalam hadirat Tuhan apa tidak? Kuncinya untuk kita bisa tenang dalam hadirat Tuhan, kamu mesti belajar melatih dirimu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kalau engkau nggak bisa melatih dirimu berjalan bersama Tuhan setiap hari, hidupmu akan selalu was-was, khawatir, stres, bingung, dan kacau. Saya perhatikan ada orang-orang yang hidupnya kacau dalam keluarganya, hidupnya kacau dengan kehidupan orang, membangun hubungan dengan orang lain, di kantor, dimanapun, di lingkungan gereja. Biasanya mereka ini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dalam ucapannya, dalam tindakannya. Selalu ingin menonjol, selalu ingin merasa benar, dan orang lain dianggap salah semuanya. Dan ujungnya apa? Memicu keributan, memicu perselisihan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kamu hidup di dalam kebodohan. Jangan sampai kita ini hidup dalam kebodohan. Kalau kamu hidup dalam kebodohan, artinya kamu nggak mengikuti kehendak Tuhan, kamu jalan maumu sendiri. Karena orang bodoh itu biasanya sudah tahu salah, selalu pingin balik kepada kegagalan-kegagalan. Nggak mau belajar dari kesalahan. Alkitab katakan di Amsal 26 ayat yang ke-7. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai pada orang yang lumpuh. Seperti orang yang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa yang mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai setiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Ya, orang bebal itu kerjaannya hanya mengulang kebodohannya. Selalu bikin pelanggaran, bikin kesalahan yang sama tapi tidak mau belajar. Nah perhatikan ya, kalau orang bebal ini ngomong, dia itu seperti merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar, dan ternyata apa yang terjadi? Padahal dari kelakuannya, dari tindakannya tidak mencerminkan bahwa ini orang ini mengerti kebenaran. Dari tindakannya malah bertolak belakang. Bapak Ibu, kita ini hari ini dilihat, kehidupan kita dilihat orang sekitar kita. Seperti apa sih hidup kita? Seperti apa sih kelakuan kita? Dari perkataan kita sering nyakitin orang apa enggak? Dari perkataan kita sering kali membangun orang enggak? Sering merendahkan orang enggak? Kan kelihatan. Dari perkataan kita udah bahas ini beberapa minggu terakhir ini tentang perkataan. Dari sikap kita, bagaimana kita ngambil keputusan di masa-masa yang sulit? Bisa nggak ketika kita ini dipersalahkan kondisi tidak enak, kita tapi tetap bisa tenang dan menguasai diri? Benar nggak? Kita menjadi orang yang hidupin firman. Orang kan lihat sekitar hidup kita. Anakmu, istrimu, suamimu melihat kehidupanmu loh. Kamu bisa rajin ibadah ke gereja, tapi kalau tindakanmu busuk bagaimana? Kamu bisa pelayanan hebat, kelihatannya punya gelar macam-macam, doktor teologi dan lain sebagainya. Tapi kalau kelakuanmu tidak mencerminkan kehidupan hamba Tuhan yang menghidupin firman, percuma dan sia-sia. Gelar memang penting, tetapi bukan segala-galanya. Orang di sekitar kita nggak mempedulikan kita ini punya gelar berapa banyak, berapa harta kita, berapa deposito kita, berapa terkenalnya kita. Orang lain tidak peduli dengan itu semua.
Orang yang melihat tindakan kita, sikap kita, kelakuan kita, seperti apa? Benar nggak mencerminkan kebenaran firman Tuhan? Menghidupi nilai kerajaan Allah. Dalam situasi sulit, kamu bisa mengendalikan diri apa enggak? Kamu bisa menguasai diri dengan tepat apa enggak? Atau malah sebaliknya? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Orang di sekitaran hidup kita seperti mata-mata loh, selalu memperhatikan tingkah langkah, tindak tanduk kita seperti apa. Makanya kita nggak bisa menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain serta menipu Tuhan. Tapi kalau kamu ngotot menipu dirimu sendiri, kamu jadi orang yang penuh kepalsuan. Bisa berakting, kelihatan baik, kelihatan agamawi, kelihatan spiritual, padahal di dalamnya kosong dan menjadi orang yang bejat, tidak pernah berubah. Karena saya temukan ada orang-orang yang bisa pelayanan di gereja, main musik, pengkhotbah dan lain sebagainya, ternyata di baliknya kehidupannya mengerikan sekali. Berzina, kumpul kebo, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin terlibat dalam pelayanan sedang hidupnya sendiri kacau, ruwet, dan berantakan? Kelihatannya bisa performannya bagus di mimbar, tapi kalau kehidupannya busuk, jalak, jahat, dan jelek, bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana bisa membawa umat Tuhan bisa masuk dalam hadirat Tuhan, mengenal Tuhan, pribadi ke pribadi, hidupnya sendiri aja ngaco. Saya sering kali temuin di lapangan ketika saya ngonselingin orang. Banyak orang terlibat pelayanan, ternyata hidupnya ruwet, kacau, berantakan. Tuhan nggak tertarik dengan orang-orang model seperti itu. Tuhan itu lebih tertarik dengan kehidupan kita loh, apa adanya. Benar nggak kita ini mengasihi Tuhan? Benar nggak kita ini hidup benar di hadapan Tuhan? Benar nggak kita ini bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu? Hawa nafsu makan, hawa nafsu seksual. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mengendalikan hawa nafsu makan, lihat bentuk badanmu nggak karu-karuan loh. Kamu bentuknya bisa gambuk, gembrot, nggak jelas itu. Coba cek nih, orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri masalah makan aja. Pasti terjadi obesitas dan lain sebagainya. Belajar itu, bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau bisa mengendalikan perkataanmu, lidah bibirmu, apa yang terjadi? Orang akan terluka di sekitarmu. Orang akan pahit dan orang malas bergaul dengan kamu karena mulutmu pedes nyakitin. Bayangin kalau engkau menjadi orang yang gampang pemarah. Siapa yang tahan dekat kamu? Kamu jadi bos itu. Anak buahmu akan tertekan kerjanya. Apalagi kalau kelakuanmu buruk dan jelek, kasar. Siapa yang mau dekat kamu? Kalau orang menikah dengan orang berkelakuan kayak begini akan menderita seumur hidupnya. Makanya dibutuhkan kita ini kenal diri kita, supaya kita bisa mengendalikan diri, supaya kita bisa menguasai diri dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau tidak, hidup kita ini akan terus seperti anjing kembali ke muntahannya kalau nggak kita koreksi diri. Bikin kesalahan yang sama, bikin kegagalan yang sama. Onta aja nggak mau masuk lubang yang sama kok. Binatang yang sudah dijebak sekali, dia trauma dengan jebakan itu loh. Kalau dia lepas dari jeratan, dia nggak akan kembali terjebak loh. Itu binatang, apalagi kita yang memiliki hikmat akal budi. Dulu waktu kecil saya ini suka jebak burung liar. Saya senang banget, sampai hari ini pun saya masih piara burung. Dan ketika burung itu saya jebak dan ternyata lepas dari jebakan itu. Dia harusnya kena jebak tapi lepas gitu. Sampai bulu burung itu berantakan kemana-mana. Dan jebakan itu gak akan didatangi lagi burung. Dia trauma dengan apa yang terjadi dengan jebakan itu. Tapi anehnya manusia ya udah jatuh di dalam dosa, tapi nggak trauma dengan dosanya loh. Masih senang balik dalam dosa. Ada yang kepahitan, tetap senang kepahitan. Yang berzina, tetap senang berzina. Yang suka marah, suka emosi, meledak-ledak, nggak bisa mengendalikan diri. Yang suka bohong, yang suka menipu, tetap aja masih melakukan. Seperti itu. Yang anehnya lagi, terlibat pelayanan di mimbar. Itu kan konyol sekali. Terus dipikir Tuhan nggak ngerti, Tuhan nggak melihat. Dengerin baik-baik Ibu, Tuhan melihat hatimu. Tuhan nggak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nggak terlalu tertarik kok. Tuhan bisa suruh malaikat menyembah. Dia jauh lebih merdu suaranya dibanding suara kita yang sember-sember nggak jelas itu. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan kenapa kok kita bisa melakukan itu. Kenapa kok kita bisa melayani. Kenapa kok kita harus menghidupin firman. Tuhan lebih tertarik. Kenapa? Alasannya apa? Benar mencintai Tuhan apa tidak? Saya sering kali pakai ayat ini untuk khotbah. Perhatikan di Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang kedua. Itu bangsa Israel itu diizinkan lewat perjalanan yang sulit, lewat namanya padang gurun. Kering, kerontang, hanya makanannya mana terus. Tapi Tuhan sertai, Tuhan proteksi, Tuhan jagain. Ketika siang ada tiang awan, ketika malam ada tiang api. Kalau siang nggak kepanasan, tapi kalau malam nggak kedinginan. Dijagain, diproteksi. Malaikat masak, dikirim mana dari surga, kirim roti dari surga, luar biasa sekali.
Kenapa diizinkan perjalanan itu? Nguji hatinya. Sebenarnya nempel sama Tuhan apa tinggal. Hidup hatinya terpaut sama Tuhan apa tidak. Jadi Bapak Ibu sekarang ini hadapin apa dalam hidupmu? Kejadian apa yang terjadi dalam hidupmu? Sebenarnya itu sebagai ujian untuk nguji hatimu loh. Bisa mengendalikan diri enggak? Bisa menguasai diri enggak? Bisa hidup sesuai dengan firman apa tidak? Atau malah sebaliknya. Bisa beragama Kristen, bisa pelayanan, bisa rajin ibadah, tapi tindakannya persis nggak jauh beda dengan orang dunia, bahkan lebih buruk lagi. Mengerikan kalau udah seperti itu. Motivasinya jahat, motivasinya untuk keuntungan diri sendiri, motivasinya untuk membanggakan diri, untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Kan banyak yang seperti itu. Makanya selalu izinkan Tuhan koreksi hatimu supaya engkau tidak mengulangi kebodohanmu. Ketika masa-masa itu datang, engkau nggak jatuh dalam dosa. Ketika masa kebodohan datang, kamu bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri dan menaklukkan dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, anjing seperti anjing kembali ke muntahannya. Sudah tahu salah dilakukan lagi. Ini namanya orang bebal. Namanya orang tidak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Boleh punya gelar tinggi, punya sekolah tinggi, punya kekayaan banyak, tapi kalau hidupmu, kamu nggak bisa ngatur hidupmu, kamu bisa mengendalikan hidupmu gagal. Berapa banyak orang hebat, orang terkenal, orang berpendidikan tinggi, orang kaya raya, tapi ketika hidupnya nggak bisa dikendalikan dengan baik, kamu lihat pernikahannya hancur, pernikahannya babak belur, kawin cerai, nah jelas. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri, lihat, jadi berkat buat suaminya, buat anaknya, buat istrinya, buat keluarganya, buat mantu dan mertuanya, dan sebagainya. Lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang bisa mengendalikan diri, hidupnya berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita harus belajar mengendalikan diri dalam segala hal. Dalam segala hal, karena kita ini mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, kita nggak mau melakukan hal yang bodoh. Karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak mau melakukan hal yang menyakitin hati Tuhan. Tapi bisa bayangkan ketika engkau menikah dengan pasanganmu, tapi setiap hari kamu melukain dia. Kamu main serong, kamu berzina, kamu berselingkuh, kamu main serong, kamu bohong, kamu tipu. Apa yang terjadi dengan pasanganmu? Terluka dan tersakitin. Tapi kamu bisa ngomong I love you. Kamu ngomong cinta bahwa hidupku untuk kamu, tapi dari tindakannya kamu main serong terus, kamu berzina terus, kamu kumpul kebo dengan wanita lain, atau kumpul kebo dengan pria lain. Itu sangat menyakiti dan melukai. Bapak Ibu bisa bayangkan, kamu bilang cinta Tuhan, minggu ke gereja, angkat tangan nyembah Tuhan. Tapi dilihat dari tindakanmu, kamu nggak mencintai Tuhan, kamu menyakitin terus. Melukai dengan tindakanmu, sikapmu, dan perbuatanmu. Bapak Ibu bisa bayangkan, hati Tuhan itu seperti apa. Karena dia Bapa yang baik, kayak dia mengampuni kita. Tetapi di Efesus pasal yang keempat ayat 30 katakan jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu disakitin pikiran dan perasaan. Bapak bisa bayangkan ketika Tuhan disakitin. Roh Kudus itu sangat sensitif sekali loh. Ketika disakiti dengan tindakanmu, sikapmu, dia terluka loh. Tetapi kita masih berlagak benar, berlagak hebat. Makanya hari ini perlu bertobat dan berubah. Izinkan Tuhan koreksi hatimu. Jangan seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Bikin kegagalan terus, bikin kekacauan terus, bikin kebodohan terus. Jalan bersama Tuhan dan taklukkan dirimu bersama Tuhan. Nanti kamu akan lihat tuh, keluargamu akan bahagia. Anak-anakmu sukses dan berhasil. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai hidup kita itu memberkati banyak orang. Tuhan mau hidup kita ini setiap hari berjalan dari kebenaran satu kepada kebenaran yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, untuk mengalami kemenangan. Tapi banyak orang tidak mau belajar dari kegagalannya, tidak bisa mengendalikan diri, hidup dalam kebodohan, tidak mau belajar karena merasa dirinya benar. Orang bebal itu orang yang paling konyol di jagat raya. Kenapa? Sudah tahu salah, nggak sadar dirinya salah. Sudah tahu bodoh, nggak sadar dirinya bodoh. Makanya hidup dalam kebodohan terus-terus, gagal terus-terusan. Saya melihat banyak orang sudah tahu salah, nggak mau ngakuin kesalahannya, dan tetap hidup dalam kesalahannya. Apa yang terjadi? Hidupnya kacau, keluarganya berantakan, anak-anaknya rusak, dan lain sebagainya. Belajar, naruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, belajar nyenengin hati Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali sejak saya sakit. Hidup saya sama istri saya, kita komitmen mau nyenengin hati Tuhan. Kita mau habiskan untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan berarti semuanya berjalan dengan baik. Ada tantangan, ada godaan, dan lain sebagainya. Tapi saya harus memutuskan
untuk tetap nyenengin hati Tuhan dalam kondisi apapun. Saya harus mengambil sikap, saya harus mengambil keputusan tetap menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi apapun. Dan saya harus belajar pikul salib sangkal diri, matiin daging. Dan saya percaya Tuhan akan bawa saya ke dalam level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam anugerah yang berbeda. Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hidupmu semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu mau kejar hari ini? Mau kejar nama tenar? Susah nanti kamu makan diajak foto orang kalau kamu terkenal banget. Diteleponin orang, dimintain, suruh berkatin dan lain sebagainya. Sering dimintain duit malahan. Kalau kamu ngejar kekayaan nggak akan kita bawa mati kok. Kekayaan selesai ketika kita mati. Itu akan jadi warisan buat anak cucu kita nanti. Kita mau ngejar apa sih? Yang kita kejar hanya pengen nyenengin Tuhan hari demi hari ini. Kita pengen nyenengin Tuhan dalam segala hal. Dari tindakan, sikap, perkataan, dan perbuatan kita mau nyenengin Tuhan. Gak ada yang lain. Kita mau nyenengin Tuhan. Makanya kita belajar firman. Bapak ketika engkau belajar firman seperti yang saya sampaikan hari ini. Sebenarnya engkau belajar menaklukkan dirimu kepada Kristus. Kau pengen nyenengin hati Tuhan. Bukan yang lain. Bukan pengen terkenal, pengen hormat, pengen kaya. Kalau kamu ngejar semuanya itu sia-sia belaka. Yang kita kejar hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Dan hidup kita ini loh melangkah setiap hari dalam ketetapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Sehingga suatu hari kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan baik di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi hamba yang baik. Amin. Mulai belajar. Kuasai matamu, telingamu, panca indramu, tubuhmu dilatih terus takluk dan tunduk pada firman. Ketika kau bisa menguasai diri, kamu akan mengalami kemenangan. Ketika engkau mengendalikan dirimu, engkau akan mengalami kemenangan dalam segala hal. Kamu akan disebut seperti seorang pahlawan yang menguasai dirinya. Disebut orang yang melebihi merebut kota. Kamu bisa menjadi seorang pahlawan. Ketika kamu bisa menguasai diri, kamu menjadi orang yang berkuasa karena pernah merebut kota. Powerful. Kamu akan mengalami menaklukkan dalam segala hal. Bapak Ibu, kesabaran dan penguasaan diri itu modal untuk engkau mengalami kemenangan dalam kemenangan setiap hari. Kamu akan mengalami kemenangan dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan apapun. Kamu akan mengalami kemenangan hari demi hari. Amin. Saya berdoa mulai hari ini ada orang-orang yang bisa mengendalikan dan menaklukkan dirinya kepada pusat kehendak Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Berkat-Mu tanpa batas memenuhi hidup kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo ikiri miana naralamo se ikiri biena namoso. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.